Besok saya menuju ke Biak dan Biak langsung ke Serui karena memang ada youth camp di Dawai. Nah, jadi saya diundang jika ada kesempatan dan puji Tuhan saya bilang ada karena dari Dawai saya kembali tanggal 9 ke tanggal 10 tanggal 9 karena saya mau langsung ke Padang. Dari Padang saya menuju ke Mentawai. Padang masuk pedalaman karena di sana tengah-tengah orang-orang muslim yang luar biasa, dan ke Mentawai. Dari Mentawai saya pergi lagi ke Aceh dan mereka tantang saya mau bikin KKR di depan terminal di Aceh. Haleluya. Saya bilang nggak main-main ini, tapi benar-benar Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Memang tadi sudah nyanyi, ibu sudah persembahkan pujian. Memang saudara yang kekasih dalam Tuhan, penginjil itu saudara yang kekasih Tuhan harus rela dan rela dan rela. Ada amin. Karena itulah, karena memang penginjil juga sebuah karunia yang Tuhan berikan. Gembala Tuhan berikan karunia tersendiri, penginjil juga Tuhan berikan sendiri, serta guru juga Tuhan berikan karunia tersendiri, bahkan saudara yang kasih nabi dan rasul juga tersendiri yang Tuhan berikan, dan semua untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Amen. Makanya saudara yang kekasih, dalam sebuah gereja harus ada 5 jawatan ini supaya gereja bertumbuh, berakar dan berbuah, ya kan? Dalam sebuah gereja harus ada yang namanya gembala, harus ada yang namanya guru, harus ada namanya rasul, nabi, dan penginjil. Jadi di sebuah gereja kalau 5 jawatan ini ada, maka gereja itu akan dipermuliakan Tuhan, gereja itu akan bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Tuhan. Karena saudara gembala kan tidak sampai hati mau tegur-tegur jemaat. Nah, yang bagian tegur-tegur itu adalah penginjil. Nanti penginjil pergi, gembala yang sapu-sapu dia pong kepala. Ada amin. Nah, itulah ada gembala. Tenang. Dan itulah saudara saling memperlengkapi. Dan puji Tuhan, malam ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya rindu belajar firman Tuhan hari ini bersama-sama. Mari kita buka dalam Ibrani 11 ayat 31, satu ayat. Ibrani 11 ayat 31. Oke. Kalau sudah dapat, mari kita akan baca bersama-sama. Ibrani 11 ayat 31. Oke. Ibrani 11 ayat 31. Yang sudah dapat boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama. Oke. Ibrani 11 ayat 31. Oke. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. 1, 2, 3. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Oke, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, rupanya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tuhan mau pakai sekarang ini adalah orang-orang yang tidak sok suci, sok kudus, sok benar, sok pinter, sok gagah, sok cantik, sok cool. Jadi yang sok-sokan Tuhan tidak akan pakai. Ada amin? Yang sok-sokan, sok benar, sok suci, sok pintar. Di mana orang-orang yang sok-sokan, di mana Tuhan tidak akan pakai. Tuhan mau pakai sekarang ini adalah orang-orang yang rendah hati, memiliki hati hamba, dan orang-orang saudara yang latar belakangnya yang tidak baik. Amin. Orang-orang yang latar belakangnya tidak benar. Tuhan mau pakai orang-orang yang latar belakang yang tidak baik. Contoh, saudara, wanita sundal. Ini adalah Rahab. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rahab, saudara, adalah seorang wanita sundal, ya kan? Tetapi dia masuk pahlawan iman. Ada amin? Saudara mau disebut pahlawan iman? Amin. Ada amin? Amin. Makanya kau jangan sombong, jangan sok-sokan. Ada amin? Sekarang banyak saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena pendeta lebih pintar, lebih banyak jemaat, dia pandang enteng tuh orang-orang yang biasa-biasa. Nah, yang sok-sokan ini Tuhan tidak akan pakai. Tuhan mau pakai orang-orang yang rendah hati, orang yang biasa-biasa. Ada amin? Makanya bilang kiri kanan, kau jangan sok dan kau jangan sombong. Ada amin? Amin. Ada amin? Karena kita ini dipakai Tuhan ini luar biasa. Ada amin, karena Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan, jangan sosokan. Saya dan saudara itu terbuat dari tanah.
Ada amin? Hanya terbuat dari tanah. Jadi jangan sok-sokan. Saya dan saudara yang kekasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan dari tanah, Tuhan permuliakan. Tuhan ciptakan saya dan saudara serupa segambar Tuhan. Makanya saya mau bilang, kau jangan bikin diri. Bilang kiri kanan. Sekali lagi, kau jangan bikin diri. Oh, jangan bikin diri. Ada amin? Amin. Bilang, karena kau ini dari tanah. Karena kau ini dari tanah. Ada amin? Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di mana saudara yang kekasih Rahab disebut pahlawan iman. Nah, ciri-ciri pahlawan itu bagaimana? Siapa yang tahu? Oke, kita belajar sedikit. Ciri-ciri pahlawan itu, yang mau jadi pahlawan, tipe orangnya bagaimana? Berani. Ya. Terus Elias, kalau mau ciri-ciri pahlawan itu apa? Gagah perkasa. Gagah. Oke. Di sini mama-mama, ciri-ciri mau jadi pahlawan itu bagaimana? Tidak takut. Oke. Apalagi? Rendah hati. Apalagi? Rela berkorban. Iya kan? Menyimpang rahasia. Iya, menyimpang rahasia. Jangan bocor mulut. Nah, saudara, kalau dia bocor mulut, saudara yang kekasih, dia akan bilang rahasia negara. Iya kan? Sedangkan negara ini, saudara kalau mau jadi pahlawan, dia harus menyimpan rahasia negara. Ada amin? Nah, saudara, dan dia rela berkorban. Dia rela tinggalkan istrinya, saudara. Dia rela tinggalkan anaknya. Untuk apa? Pergi berperang. Demi apa? Demi kemerdekaan. Ada amin? Ada amin? Makanya saudara, kita harus memiliki ciri-ciri sebagai pahlawan. Ada amin? Dan di mana Rahab ini adalah seorang wanita pelacur, wanita sundal, wanita gatal. Tetapi saudara, Tuhan pakai dia. Amin. Saudara, tetapi Amin. ada ciri-cirinya. Kenapa dia Tuhan bisa pakai? Saudara yang kekasih Tuhan, oke, kita melihat sejarahnya. Di mana waktu Tuhan suruh Musa keluar dari Mesir, menuju ke mana? Menuju ke Yeriko, menuju ke Kanaan. Nah, saudara, akhirnya Musa tidak masuk toh. Tadi malam saya bicara juga. Musa tidak masuk ke tanah Kanaan, Musa mati. Nah, saudara yang kekasih Tuhan, dia meneruskan perjalanan adalah Yosua. Ya. Oke. Nah, saudara, waktu mereka memasuk tanah Kanaan Yeriko, Yosua pilih 2 orang pengintai. Iya. Ya, 2 orang pengintai ini untuk apa? Masuk Yeriko, untuk mengintai Yeriko. Karena memang, saudara, ciri-ciri penginjil, kalau kita mau pergi menginjil, itu perlu ada pengintai. Iya. Perlu ada pendoa-pendoa. Kekuatan apa yang ada di daerah itu? Makanya Yosua suruh kedua pengintai survei daerah itu, supaya satu ketika kita bisa menyerang daerah itu. Nah, saudara, waktu mereka disuruh survei masuk ke Jericho, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kedua pengintai ini masuk di rumah bordir, masuk di rumah pelacur, masuk di rumah perempuan gatal. Namanya siapa? Rahab. Kenapa? Kalau mereka masuk di rumah pelacur, kedua pengintai ini tidak ada orang yang curiga. Siapa aja boleh masuk di situ. Tidak ada orang yang mau curiga apabila mereka masuk di rumah pelacur. Mungkin yang curiga, mungkin istri dari kedua pengintai ini. Tapi masyarakat yang ada di sana tidak akan curiga, karena siapa saja boleh datang di rumah pelacur. Iya, oke kan? Nah, saya percaya dulu atau belakang nggak tahu yang belum bertobat dulu mungkin sering main-main di tempat pelacur. Mungkin sudah menginjil kali atau apa, terserah, itu urusan dia. Oke. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, oke, waktu kedua pengintai ini ada di rumah pelacur, saudara yang kekasih dalam Tuhan, rupanya kedatangan mereka itu sudah diketahui oleh raja. Sudah diketahui oleh raja, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Akhirnya raja itu panggil tentara datang di rumah pelacur itu. Rahab. Rahab bahasa Ibrani artinya besar.
Betul kan Pak? Artinya besar. Nah, waktu tentara-tentara datang survei di rumah pelacur itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini Rahab bilang apa kepada tentara-tentara? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa